Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naja akan membacakan Al-Quran Surah Fatir dari ayat ke-29 sampai ayat 31 beserta terjemahannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Walladzi awhayna ilaika minal kitabi huwal haqqu musaddiqan lima bayna yadayhi innallaha bi'ibadihi lakhabirum basir. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Al-Quran dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepadanya secara diam-diam maupun terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi, agar Allah menyempurnakan pahalanya bagi mereka dan menambah karunia-Nya. Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, yaitu kitab Al-Quran, itulah yang benar, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Melihat keadaan hamba-hambanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa istanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mengambil barokah dari sebelah kanan yang sama-sama kita hormati, anak kita, guru kita, kebanggaan kita, Al-Quran beserta makna berada di dalam kepalanya, dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengambil iktibar pelajaran buat kita bersama, membuat saya Abdul Somad merasa malu dengan segala kekurangan kita, kelebihan yang diberikan Allah kepadanya. Ananda Muhammad Najah, mudah-mudahan kehadiran beliau melimpahkan rahmat barokah untuk kita. Di sebelah kanan saya, Ketua Kadin Nusa Tenggara Barat, Bapak Haji Faurani, SE, Sarjana Ekonomi, MBA, Master, bisa apa aja. Di sebelah kiri saya ada Cak Min, bukan yang mau jadi calon presiden. Di sebelah beliau senior saya di Mesir sampai 98, beliau 1 tahun sebelum itu 97, beliau adalah Dr. Zaki Abdillah, Ustadz guru kita semua.
Adapun Bapak Ibu semua tidak dapat saya sebutkan satu persatu, karena kalau saya sebutkan sampai azan subuh tidak selesai. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kadang kalau kita tanya jamaah, Bapak gimana kabarnya? Sehat. Ruko-ruko, toko-toko yang kemarin gimana? Bisnisnya lancar? Alhamdulillah Pak Ustadz, saya sudah hijrah, sudah saya tinggalkan semua. Saya sekarang fokus di masjid aja, zikir, baca Quran, sholat sunat. Sampai kapan Pak? Nunggu malaikat maut datang. Jadi pemahaman hijrah menurut dia itu adalah, hijrah berarti meninggalkan dunia. Karena dunia ini jahat, dunia ini kotor, dunia ini najis, dunia ini menjadi penghalang antara kita dengan Tuhan. Ini bukan ajaran Islam. Ini ajaran Abdul Ghafur. Ada seorang laki-laki namanya Abdul Ghafur, nyamar pura-pura masuk Islam biar bisa supaya masuk tanah suci Makkah. Lalu setelah 6 bulan belajar Islam, murtad lagi, datang ke Indonesia mengobok-obok Aceh. Setelah itu dia kembali ke Amsterdam, namanya Snokhorgrone. Karena Aceh kalau ditembus dengan peluru nggak mempan. Orang Aceh imannya kuat. Apa kata Teku Umar di Maulabo? Mereka melihat dunia ini seperti setengah sayap nyamuk. Apa kata Teku Umar di Maulabo? Kalau aku mati malam ini melawan Belanda, aku mati syahid. Tapi kalau aku masih hidup besok pagi, aku masih bisa minum kopi. Mereka melihat dunia ini simple, sederhana. Maka kalau mengancam orang Aceh dengan peluru nggak mempan. Maka satu-satu caranya adalah dengan mengobok-obok, membangkit khilafiyah di antara umat Islam. Jadi kalau ada orang sekarang yang hobinya mengobok-obok khilafiyah di antara umat Islam, itu bibit-bibit dari Snokhorgrone. Bagi Snokh mengajarkan, silakan kamu urus doa, silakan kamu urus zikir, silakan kamu banyak ibadah. Masalah tanah biar kami ngurus. Kami tanam tembakau, kami tanam cengkeh, kami tanam rempah-rempah, kami tanam kayu manis, lalu hasilnya kami ambil. Dari dalamnya kami ambil batu bara, lalu kemudian kami ambil emas, kami ambil minyak, kami ambil gas. Kalian urus saja akhirat. Akhirnya umat Islam dibagi dua. Ada yang ngurus dunia, ada urus akhirat. Padahal dunia akhirat dalam satu ayat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Maka digambarkanlah Nabi Muhammad itu orangnya miskin, susah, melarat, jubahnya compang-camping, perutnya diikat batu karena kelaparan. Ini Muhammad dari mana? Bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang real, yang benar menurut sejarah Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu punya ayah. Nama ayahnya Abdullah. Abdullah itu ninggal waktu lagi ngapain? Syair Barzanji dibaca setiap malam Maulid. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala ashhuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Ketika hamil ibunya dalam umur 2 bulan, meninggal bapaknya di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, 500 km, 8 hari 8 malam naik onta, perjalanan dagang bisnis. Satu surat cerita tentang bisnis orang Quraisy. Li'ila fi Quraisy, perjalanan dagang orang Quraisy. Ila fihim rihlatas syita was-shaib. Syita musim dingin, shaib musim panas. Mekah di tengah, di bawah Yaman, di atasnya Syam, Palestina, Suriah, Damaskus, Lebanon, Yordania. Makkah di tengah, di bawah Yaman. Rihlatas syita, musim dingin mereka ke Yaman karena dinginnya nggak terlalu dingin. Wassaib, musim panas mereka ke Syam
Karena di Syam nggak terlalu panas. Karena kalau musim dingin ke Syam turun salju, nggak tahan. Kalau musim panas ke Yaman terlalu panas, nggak kuat. Maka mereka perjalanan rihlatas syita washaib, dagang, bisnis. Jadi kalau ada orang Islam hari ini, kamu jangan terlalu sibuk dengan bisnis, ini melupakan kita dari Allah, langsung tembak, kamu pasti muridnya Snok Horgroni. Dia ingin umat ini lemah, dia ingin umat ini nggak punya apa-apa. Makanya kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kada al-faqru ayyakuna kufran. Hampir saja kefakiran, kemiskinan membuat orang menjadi kafir. Fakir, kafir, kafir, fakir, fakir, kafir. Siapa yang menjual imannya dengan baju kaos bekas? Siapa yang menjual imannya dengan mie instan? Siapa yang menjual imannya dengan susu hampir expired? Itu adalah orang-orang yang tidak punya ekonomi yang mapan. Siapa yang menjual suaranya saat pilkada pileg? Orang-orang miskin. Dikasih 50.000 mau dia coblos. Kalau bisnismen anggota Kadin dikasih 50.000, mana dia mau? 5 juta baru dia mau. Oke, kita sudah kaji ayah Nabi Muhammad SAW, namanya Abdullah. Abdullah itu ninggalnya waktu dagang. Nabi Muhammad SAW punya ayah namanya Abdullah. Abdullah punya ayah namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu yang megang kunci Ka'bah, orang kaya. Musim haji dia ngurus semua jamaah haji. Abdul Muthalib punya ayah namanya Hashim. Hashim punya ayah namanya Abdi Manaf. Abdi Manaf punya ayah namanya Qusay. Qusay itu orang kaya. Rumah yang paling besar di Makkah, tempat kumpulnya para ketua kepala suku kabilah, namanya Darun Nadwah, dibangun oleh Qusay, kakek Nabi yang kelima. Jadi Nabi Muhammad itu keturunan orang kaya-kaya. Katanya Ustadz Somad keturunan orang kaya. Saya ini 7 generasi kaya. Kok Ustadz miskin? Saya yang ke-8. Jadi kalau ada orang mengatakan Nabi Muhammad itu tidak, oke, dari sejak kakek-kakeknya, begitu turun tentang riba, riba nggak boleh, haram. Riba siapa yang pertama kali diharamkan Nabi? Riba Abbas. Abbas itu siapa? Abdullah bin Abdul Muthalib, Abbas bin Abdul Muthalib, Abu Talib bin Abdul Muthalib, Hamzah bin Abdul Muthalib. Abbas itu paman Nabi, saudara kandung bapaknya. Kerjanya apa? Riba. Makanya yang pertama kali turun ayat riba, yang dilarang itu adalah pamannya, riba Abbas. Jadi keluarga ini memang keluarga yang terkait dengan bisnis. Bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Kakeknya, ayahnya, kakek kelima, pamannya, dia sendiri bagaimana? Dia nikah dengan Khadijah, bukan ketemunya pas tablik akbar. Jadi Khadijah ini kan punya barang-barang banyak, tapi perempuan itu memang nggak pergi jauh-jauh, dia di rumah. Barang-barang dagangan ini siapa yang mau bawa silakan, yang mau bawa silakan, jual lah. Tapi nanti hasilnya bagi dua. Itu dikenal dengan mudharabah, bagi hasil. Sekarang pun udah ada tuh reseller. Dia nggak punya barang, cuman modal air liur aja. Dia cuman modal grup-grup, nanti dapat sekian. Itu udah ada sejak zaman dulu. Lalu kemudian heran Khadijah, setiap kali barang ini dibawa, kok lakunya pesat. Luar biasa barang ini laku. Lama-lama Khadijah nanya, ini siapa yang bawa barang ini? Ada anak muda, siapa namanya? Muhammad. Yang mana orangnya? Itu orangnya. Ketika Khadijah ngelihat, kata Khadijah, pantasan laku, orangnya ganteng, nurun nubuah, cahaya yang terang benderang.
tola'al badru alaina. Jangan heran kalau barang-barang anak muda sekarang nggak laku. Ini kenapa nggak laku-laku? Yang mana yang jual? Itu Pak, pantesan. Makanya itu di Instagram Ustadz Somad itu isinya endorse. Bagi yang nggak tahu berarti belum follow. Ketemu sama jamaah gula merah, endorse. Anda ingin menikmati gula putih takut kena gula darah? Solusinya gula merah. Dapatkan nomor berikut ini. Ketemu sama jamaah bawa keripik, sudah nampak dari tatapan matamu, ku tahu yang kau mau. Anda penikmat keripik, kabar gembira, dapatkan keripik ini dimanapun Anda berada. Hubungi nomor kontak berikut ini. Kenapa Ustadz endorse itu semua? Saya ingin mengembalikan umat ini, ekonominya, belanja ke warung tetangga. Kalau ceramah saya cuma ngajak sholawat, orang nggak marah. Kalau ceramah saya cuma ngajak sholat tahajud, orang nggak marah. Kenapa orang marah? Ceramah Abdul Somad yang paling dimarah adalah belanja ke warung tetangga. Walaupun mahal, jangan nawar. Belanja ke warung tetangga, karena kalau dia kaya, anaknya akan sekolah. Kalau dia kaya, dia akan bantu fakir miskin, anak yatim. Jangan buat orang kaya mencari kaya, tapi buat orang Islam mencukupi kebutuhan. Allahu Akbar. Itulah yang buat orang marah. Satu-satunya kadin yang berani ngundang, inilah dia. Memang semua berawal dari Nusa Tenggara Barat. Bank Syariah, belum, jangan tepuk tangan dulu, masih panjang. Bank Syariah dari mana berawal? Nusa Tenggara Barat. Masjid yang paling banyak dari mana berawal? 10.000 kurang 4. Yang ngomong Pak Sekda. Paguyuban Muslimah dari mana berawal? Dari NTB. Ustadz tahu dari mana? Sore tadi saya diundang. Pengukuhan Paguyuban Muslimah Nusa Tenggara Barat. Begitu juga dengan Kadin mengaji berawal dari Nusa Tenggara Barat. Akan menular ke tempat-tempat lain insyaallah. Kita nggak ada ngaji macam-macam. Kita cuma mau ngaji supaya bangkit ekonomi ini, supaya kekayaan ini tidak dimiliki segelintir orang. Kalau kekayaan ini dimiliki segelintir orang, dia kabur, negeri ini tumbang. Tapi kalau dimiliki oleh setiap person, maka tidak akan mungkin hilang. Kenapa? Setiap orang memiliki kekayaan. Kita bukan sosialis, kita bukan komunis, kita bukan pula orang yang menumpuk barang dan harta. Kita adalah wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, pertengahan, tidak ke kiri, tidak ke kanan. Kita adalah agama yang diajarkan ada fikih salat, puasa, zikir, baca Quran. Tapi jangan lupa ada fikih muamalat, dagang, jual beli, gadai, hutang piutang. Justru yang paling panjang ayat dalam Al-Quran, Al-Baqarah 282. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kamu menjalin transaksi hutang piutang, ila ajalim musamma, sampai batas tertentu, faktubuh, tulislah. Padahal ketika itu yang bisa nulis cuma 40 orang. Hadis saja tidak ditulis, ayat Quran ditulis di pelepah korma. Tapi ayat yang turun justru tentang hutang piutang, uang, duit, benda, harta. Mau pergi haji, duit. Sodakoh, duit. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, siapa yang bangun masjid, dibangunkan Allah satu tempat di surga. Duit. Kalau mau dekat dengan Nabi, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah, aku dan orang yang menyantuni anak yatim seperti ini di surga. Duit. Amal yang mengalir, sholat duha putus, sholat tahajud putus, tapi ada amal yang mengalir. Apa dia? Shadaqatun jariyah. Duit. At'imut ta'am, beri orang makan. Duit. Absus salam, ucapkan salam, nggak perlu pakai duit. Tapi at'imut ta'am, berikan orang makan.
duit. Pahala yang mengalir setelah kematian, duit. Jadi kalau begitu yang paling layak cepat masuk surga adalah orang yang punya duit. Hari ini kita diajarkan untuk supaya lemah, bawaan kita mau mati. Gak usah diurus pasar, jangan diurus ruko. Kita besok pagi mau mati. Iya kalau mati, kalau enggak. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah. Berapa maharnya? Kata Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktum, lomba musabaqah nulis sejarah Nabi juara 1 dari India. Diadakan di Makkah Al-Mukarramah oleh OKI, organisasi konferensi Islam, Rabithah Alam Islami. Maharnya, saya sebetulnya segan untuk mengungkapkan ini karena ini nanti bisa merusak harga mahar di Nusa Tenggara Barat. Kasihan yang jomblo-jomblo. Tapi nanti saya imbangi dengan beberapa hadis untuk menetralisir. Maharnya isyruna bakarah, 20 ekor onta. 1 ekor onta paling murah 50 juta. Sebenarnya lebih daripada itu, tapi karena kita udah lama kenal, udahlah 50 aja lah. Kalau 1 ekor 50 juta, 10 ekor 500, 20 ekor berarti 1 miliar. Saya yakin yang belum nikah detak jantungnya udah mulai nggak normal. Mudah-mudahan ceramah Ustadz Somad ini nggak sampai ke calon mertua. Tapi diimbangi dengan hadis yang lain. Perempuan yang paling baik adalah aqalluha mahran, yang maharnya paling rendah. Nah, gimana? Udah agak tenangan kan? Saya cuma mau cerita bahwa Nabi Muhammad SAW anak muda umur 25 tahun, nikahnya mahar 20 ekor onta ditambah dengan beberapa auqiyah emas, hampir mencapai 2 miliar. Kira-kira kalau anak muda 25 tahun nikah maharnya nyaris 2 miliar, orang kaya apa orang miskin? Kaya. Yang miskin itu bukan Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran tunai. Itu kita. Anak-anak muda sekarang lebih murah. Kupinang kau dengan bismillah. Gak bermodal. Ketawa nandan aja, Masya Allah. Beginilah Islam ini. Islam ini bukan agama orang fakir miskin. Islam ini luar biasa. Baru saja kemarin kita pesta hewan kurban. Artis-artis berkurban 1 sapi limosin. Harganya 300 juta, 1 miliar. Nabi Muhammad SAW nggak artis. Tapi followernya terbanyak. Berapa kurban Nabi Muhammad SAW? Dia sembelih sendiri 63 ekor. Habis itu pisaunya dia kasihkan ke Sayyidina Ali, dipotong Sayyidina Ali 37 ekor. 37 tambah 63, 100 ekor onta, bukan kambing. Beritanya belum sampai ke artis. Kalau sampai pucat dia. 100 ekor onta Nabi Muhammad SAW. Apa hikmah dibalik dia menyembelih 63? Setelah dia meninggal baru sahabat tahu. Oh, rupanya umurnya sampai 63 tahun. Dia tidak ingin 1 tahun kosong daripada kurban. Yang kedua, badannya sehat. Umur 63 tahun waktu haji wada itu dia sanggup menyembelih sendirian 63 ekor. Ustadz pernah motong. Nih ketahuan belum follow Instagram. Kan ada videonya 2 tahun yang lalu saya motong. Bersama Juleha, juru sembelih halal. Saya dari kecil motong ayam pun gak berani. Tapi begitu mereka kasih golok, segan mau nolak. Silakan Ustaz Somad potong, gak mungkin kita tolak, kita profesor, malu. Terpaksalah saya potong. Ya potong. Saya ini ceramah aja yang menggelegar, hati saya lembut.
Motong ayam aja nggak sampai hati, apalagi sapi. Tapi karena terpaksa saya gas juga. Mati 2 ekor, terkapar. Waktu motong itu siapa yang Ustaz bayangkan? Adalah buzzer-buzzer yang ngejek saya itu. Kalau sapi itu mana sampai hati kita, dia baik, bukan pernah ganggu kita. Bismillahi Allahu Akbar, selesai, tamat riwayat. 2 tahun setelah itu nggak mau saya motong. Setiap ada acara pemotongan, Ustaz nanti datang, syukron, terima kasih, saya bilang. Nabi SAW sehat, gagah perkasa, 63 tahun motong sendiri. Jamaah mau coba-coba motong, begitu dipotong rupanya dia mabuk darah, sapinya nggak mati, dia masuk ambulan. Nabi SAW itu sehat, kaya raya. Nabi Muhammad SAW itu hartanya berapa Pak Ustadz? Pindah ke kota Makkah Al-Mukarramah, dari Makkah pindah ke Madinah. Sampai di Madinah tahun kedua terjadi perang, namanya perang Badar. Pada perang Badar itu dapat harta rampasan perang namanya ghanimah. Kata Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, la taqillu an khamsina alfi dinarin, 50.000 keping uang dinar. 1 keping uang dinar, zaman Nabi nggak ada uang kertas. Uang kertas buatan Amerika. Tapi karena kita sudah ikut, mau nggak mau kita pakai. Kan nggak mungkin kita barter besok ayam tukar beras. Itu sebagai nilai tukar. Zaman Nabi dulu, dinar uang emas, dirham uang perak. Saat perang Badar dapat Nabi la taqillu an khamsin alfi dinarin, 50.000 keping. Kalau 1 kepingnya 4,25 gram, 1 gramnya itu 1 juta, 4,25 gram berarti 4.250.000. Tapi biar mudah ngitungnya karena kita udah lama kenal, 4 juta aja kali 50.000 keping. Berapakah harta rampasan perang saat perang Badar? Bisa masuk ujian CPNS. 4 juta kali 50.000 keping, hitung sendiri berapa? Hah? 200 miliar. Berapa jatah Nabi? 200 miliar. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in, ketahuilah kalau kamu dapat harta rampasan perang, fa inna lillahi khumusahu walir rasul. Nabi dapat khumus, khamsah 5, khumus 1/5, 20%. Kalau 200 miliar, berapakah 20%-nya? 40 miliar. Betul? 40 miliar. Kira-kira kalau orang punya uang 40 miliar, kaya apa miskin? Tahun 2 Hijrah, pulang bawa 40 miliar. Datang Fatimah Az-Zahra. Apa kata Fatimah? Ya Rasulullah, ya, suamiku Sayyidina Ali susah. Aku yang membuat adonan tepung gandum, aku yang nimba air minum. Tolonglah kasih pembantu 1. Apa kata Nabi? Fatimah, sebelum tidur malam tasbih 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Enggak nyambung. Minta pembantu dikasih tasbih. Jaka sembung bawa golok, enggak nyambung, bro. Apa maknanya? Nabi kaya 40 miliar, tapi bukan untuk menyenangkan anaknya. Dia pakai untuk dakwah Islam. Anak perempuan buah hati, belayan jiwa, anak kesayangan Fatimah. Fatimah minni, kata Nabi. Tapi apa yang dia kasihkan? Kamu sebelum tidur malam bertasbih, bertahmid, bertakbir. Apa mananya? Walaupun badanmu lelah, tapi kalau kau bertasbih, bertahmid, bertakbir sebelum tidur, hatimu tenang. Walaupun duitmu banyak. Sekarang orang-orang kaya, pembantunya di rumah tuh sampai 10. Ada yang 1 khusus ngorekkan telinga. Lain telinga kiri, lain telinga kanan. Saking kan kayanya.
Tapi pas tidur jam 2 malam nggak bisa tidur, matanya berkedip-kedip. Kenapa nggak bisa tidur? Insomnia. Kenapa? Hatinya nggak tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Banyak berzikir mian Allah, hati menjadi tenang. Tapi kalau kita pergi ke Madinah, adakah istana Nabi Muhammad SAW yang terbuat dari emas? Enggak ada. Ada kursinya yang terbuat dari perak? Enggak ada. Begitu kita diajak ziarah ke miniatur rumah Nabi di samping Masjid Nabawi, jamaah nangis melihat tempat tidur Nabi, dinding rumah Nabi, atap rumah Nabi, tempat tidur Nabi. Jamaah nangis kenapa? Sedih ngelihat itu? Bukan Pak Ustaz. Sedih kenapa? Habis belanja. Meleleh air mata jamaah melihat tempat tidur Nabi yang amat sangat sederhana. Jangan katakan Nabi miskin, Nabi itu kaya raya, tapi hidupnya bersahaja. Itu yang tepat. Apakah Nabi itu miskin? Enggak. Apakah Nabi itu kaya raya sehingga menunjukkan segala sesuatu? Sekarang orang kalau ingin menunjukkan dia kaya bagaimana? Outfit. Berdiri dari mulai ujung kaki sepatu sampai ujung kepala topi, semua menunjukkan. Topi 10 juta, baju 50 juta, baru sebentar. Ini Pak Ustadz saya takut nih kena abu rokok. Ini mahal nih Pak Ustadz, 5 juta. Yang nanya siapa? Kalau kau kaya bukan bajumu mahal, kalau kau kaya bukan topimu mahal, kalau kau kaya bukan emasmu banyak. Kalau kau kaya, kau santuni anak yatim, fakir miskin 1000 orang. Itu baru kau kaya. Kalau kau kaya, kau buatkan pondok pesantren tahfiz Quran free, gratis. Itu baru kaya. Begitu yang diajarkan Islam. Yang di hadapan saya ini penampilannya biasa-biasa aja, duduknya di lantai, tapi uangnya pun nggak terlalu banyak. Jadi kalau ada orang mengatakan ini bisnis ini hanya melalaikan dari Allah, yang dikambing hitamkan siapa? Tasawuf. Orang-orang tasawuf itu meninggalkan dunia. Orang-orang tasawuf itu di Mesir ada seorang syekh mursyid tarekat Syaziliyah, dapat gelar doktor dari Sorbonne Prancis tahun 1940. 1977 diangkat menjadi Syekhul Grand Syekh Azhar, namanya Dr. Abdul Alim Mahmud. Mobil sedan yang paling mahal zaman itu milik Syekh Abdul Alim Mahmud, mursyid. Siapa mengatakan tasawuf meninggalkan dunia? Siapa yang meninggalkan tasawuf meninggalkan harta? Imam Malik bin Anas punya kereta kencana. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i punya kereta kencana di Madinah. Datang Imam Sufyan Ats-Tsauri dari Irak mengirim surat. Hai Malik bin Anas, kenapa kau hidup bermegah-megah? Kereta kencanamu mewah. Bukankah kita ulama diajarkan hidup sederhana dan bersahaja? Dijawab surat itu oleh Imam Malik bin Anas, aku memang punya kereta kencana, tapi tidak pernah kupakai sekalipun, karena tidak layak aku naik kereta kencana di atas, sedangkan ada jasad Nabi Muhammad di bawah tanah tempat aku lewat. Tapi perlu kita punya itu. Kenapa? Karena orang sekarang menilai kita dari gaya kita, dari pakaian kita. Imanuhum fi a'yunihim, iman mereka di mata mereka. Dia kalau nilai orang, dia tengok dulu dari bawah sampai ke atas. Makanya orang kalau ketemu dengan saya, ditengoknya dulu. Oh, baju Ustadz ini mahal. Dia nggak tahu ini baju mereknya Casio, dikasih orang. Oh, Ustadz Somad ini batu cincinnya ruby mahal, dikasih juga. Lalu duit itu untuk di mana dipakai? Pakai untuk menolong agama Allah, pakai untuk santri, pakai untuk fakir miskin. Itu definisi kaya dalam Islam, bukan untuk menunjukkan. Maka kalau kita pahami ini dengan baik, orang akan semakin semangat untuk mencari uang. Betul apa tidak betul? Terserah, mau percaya nggak apa-apa, nggak percaya pun nggak masuk neraka. Yang penting udah saya sampaikan. Nanti Ustadz Somad ngomongnya nggak usah lama-lama, kita lama dialog. Ngomongnya setengah jam aja, udah habis setengah jam. Ternyata kalau kita ngomong di depan orang yang uangnya banyak, itu nggak terasa lama.
Mudah-mudahan jamaah ini semuanya semakin aktif, semakin satu hijrah. Ini malam ini sudah tahun 1444 hijrah, tanggal 2 sudah masuk malam ini, tanggal 2 Muharram. Semakin bertambah hijrah, semakin semangat cari duit, semakin semangat bisnis, semakin melimpah rezeki, semakin kaya raya insyaallah. Amin. Tapi bukan untuk dunia, dipakainya untuk bangun masjid, untuk buat pondok pesantren, untuk membangun tahfiz, untuk menyekolahkan anak-anak putra daerah, dikirim sampai ke Rubat Tarim, Darul Mustafa Hadramaut, ke Al-Azhar Kairo. Nampak ada terbengkalai pondok pesantren. Ini kenapa terbengkalai? Kenapa tidak diselesaikan? Kami mau bantuan Pak, gak usah buat proposal. Nanti Bapak mau bantu, saya salurkan ke tempat lain. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf. Siapa namanya? Abdurrahman bin Auf pindah dari kota Makkah hanya sebatang kara. Hartanya ditahan semua sama orang Makkah. Abdurrahman, kalau kamu mau pindah, pindah hijrah, tapi hartamu tinggal. Pergi dia tinggalkan semuanya. Sampai di Madinah, dipersaudarakan Nabi dengan sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Rabi'. Kenapa dipersaudarakan? Karena mereka satu circle, satu server, sama-sama bisnismen. Sa'ad bisnismen, Abdurrahman bisnismen. Abdurrahman ini Sa'ad, Sa'ad ini Abdurrahman, ini saudaramu. Apa kata Sa'ad? Wahai Abdurrahman, rumahku banyak, mana yang kau mau? Ambil. Kebunku banyak, mana yang kau mau? Ambil. Waktu itu belum turun ayat batasan istri 4. Istriku banyak, unlimited. Mana yang kau mau? Kuceraikan, nikah dengan engkau. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Dullani ala suqikum, barakallahu fi malik. Semoga Allah memberikan berkah pada hartamu, Allah berikan berkah pada rukomu, Allah berikan berkah pada rumahmu, Allah berikan berkah pada istrimu. Dullani ala suqikum, tunjukkan aku di mana pasar kota Madinah. Coba bayangkan kalau kita yang ditawari Sa'ad bin Rabi' waktu itu. Hai Abdul Somad, pilih mana. Setelah tidak berapa lama lalu Abdurrahman bin Auf datang menjumpai Nabi. Hari berganti pekan berganti bulan. Tiba-tiba tangan Abdurrahman bin Auf merah-merah. Min athari sufrah, bekas minyak za'faran. Ada minyak seperti kunyit dari daun bunga, warnanya jingga seperti kunyit kena kapur sirih. Kalau kena ke tangan warnanya jingga, bisa dibuat ke makanan, bisa buat parfum, namanya za'faran. Sampai ke Indonesia dari zafran. Ustadz Somad, kenalkan anak saya. Siapa namanya? Zafran, berarti minyak warna jingga. Kata Nabi, Abdurrahman, ya, itu tanganmu ada bekas-bekas minyak za'faran. Biasanya orang kalau tangannya bekas minyak za'faran, berarti dia habis nikah. Kamu nikah ya? Iya ya Rasulullah. Aulim walau bisyatin, buatlah walimah walaupun hanya menyembelih seekor kambing. Seekor kambing itu kalau orang Arab makan berempat. 1, 2, 3, 4. Berempat itu. Ananda aja kami kasih ayam. Maksudnya buatlah walimah walaupun undangannya antara 4 sampai 10. Itu kalau seekor kambing. Beda di tempat kita. Itu kalau kambing itu bisa 1 kades, kadus, RT RW lengkap semua. Lalu kemudian ketika Abdurrahman bin Auf meninggal, di total hartanya 6 triliun. Allah menguji aku dengan harta, kata Abdurrahman bin Auf. Jadi jangan bayangkan sahabat Nabi pindah dari Makkah ke Madinah, sampai di Madinah tahajud witir, baca Quran, zikir, mati. Ini belajar Islam di mana? Inilah bahayanya murid-murid Snok Horgronyi.
Kita diajarkan ada namanya musaqat, menyiram tanaman. Ada namanya ihya'ul mawad, menghidupkan tanah mati. Ada namanya muzara'ah, menanam tanaman, tumbuh-tumbuhan di tanah. Saya nggak punya tanah, saya tanam, berbagi. Tapi fikih-fikih muamalah ini sudah tidak dikaji orang. Yang dikaji orang di masjid sibuk mengkaji masalah darah nifas, darah haid, darah wiladah, darah bisul, darah jerawat, darah nyamuk. Memang asik mengkaji ini, lengkap dengan dalil, berdebat, mazhab, ikhtilaf. Kenapa tidak dikaji fikih muamalah, mudharabah, murabahah, ekonomi syariah? Masya Allah, tabarakallah. Kalaulah pengajian kita dibangkitkan, kajian rutin Kadin ini berkala, dibuka di awal Muharram 1444, akan berkelanjutan, apakah mingguan, bulanan, pekanan, dimasukkan dalam channel YouTube, dinikmati seluruh Indonesia, akan bangkit ekonomi umat insyaallah. Amin ya rabbal. Itu pengantar dialog kita pada kesempatan ini. Lebih kurang 40 menit saya sampaikan materi, selebihnya nanti dialog interaktif tanya jawab. Yang bisa saya jawab akan saya jawab, yang nggak bisa saya jawab saya bawa pulang besok pagi ke Riau. Nanti saya uploadkan ke channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita sama-sama dialog bersama UAS, yang dimana akan dimoderatorkan oleh Bapak Minardi atau Cak Min, dan juga Ustadz Dr. Zaki Abdillah. Kepada Cak Min kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segar sekali rasanya kita mendengarkan tausiah dari guru kita Al-Ustadz Abdul Somad. Saya jujur ini Pak Ustadz, saya pernah seperti ini dengan artis. Rasa di sebuah TV langsung live, rasanya seperti artis Pak Ustadz. Dekat Pak Ustadz saya kok kecil rasanya. Ini perlu dijelaskan, tidak paham saya kenapa. Pertanyaan juga ini Pak Ustadz. Bapak Ibu pada hadirin yang saya hormati, ini Kadin Mengaji akan memberikan spesial bahwa para jamaah nanti akan bisa dialog langsung dengan Pak Ustadz, guru kita, bahwa nanti kita buka sekitar 6 pertanyaan, tapi nanti langsung berdiri, sebut nama dan pertanyaan, langsung dijawab sama guru kita Pak Ustadz. Dan selain itu juga nanti akan diberi kesempatan, karena waktu ini silakan juga disampaikan lewat tulisan, nanti serahkan ke panitia, nanti kelas seleksi, jika ada waktu nanti akan dijawab Pak Ustadz. Kepada panitia kami persilakan untuk siapa yang sudah siap memberikan jawaban, silakan berdiri dan menyebutkan nama. Silakan panitia, silakan. Terima kasih. Silakan sebutkan nama dan pertanyaan yang jelas, singkat dan padat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama yang asli Ahmad Rusni. Kalau kepanjangnya anak harapan masyarakat akan datang, ramalan ulama Abdul Somad. Insya Allah Rusninya. Pertanyaan kami, bagaimana cara kita mengajak untuk menghindarkan riba? Karena setiap kami mengajak, ya kami selalu kejebak. Harus ya kita ini sekarang ini ya, dengan kata-kata yang apa yang mereka sampaikan diantaranya adalah tidak ada ekonomi tanpa pinjaman. Nah begitulah kira-kira yang pertanyaan pertama. Terus yang kedua, mudah-mudahan ya, bagaimana cara kita untuk selalu tadi itu seperti kata Ustadz Abdul Somad, untuk kita bisa selalu tentram, taat, energik, nyaman, toleran, rapi, amanah, dan mampu, baik dalam bidang ekonomi. Sekarang adalah ekonomi umat, tapi masih aja ya ekonomi yang syariah yang berjalan sekarang itu. Mungkin itu saja pertanyaan kami, mudah-mudahan pertanyaan ini mendapat berkah. Syukron. Terima kasih. Langsung Tuan Guru.
Melepaskan umat dari riba ini melalui 3 arah. Dari bawah melalui ceramah, tausiah, kultum, pengajian. Dari atas melalui politik, political will. Bupati, gubernur, wali kota, menteri, presiden mesti memberikan fasilitas. Tidak ada alasan orang Nusa Tenggara Barat terjebak riba karena banknya syariah. Di mana-mana kalau saya ngomong, lihat Nusa Tenggara Barat, lihat Aceh, Bank Aceh jadi syariah, Bank NTB syariah, sehingga kita selamat dari atas. Dari bawah disadarkan umat. 5, yang pertama, alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dia bangkit dari kubur seperti orang kerasukan setan. Yang kedua, ayyuma lahmin nabata min aramin, uang dari riba dibelikan makanan masuk ke badan jadi darah daging. Setiap darah daging yang tumbuh dari yang haram, fannaru aulabih, tempatnya api neraka. Yang ketiga, masuk darah riba ke dalam otak, dari jantung naik ke otak, otaknya menjadi hitam, nasiyatin kazibatin khati'ah. Kenapa otaknya jadi hitam, jadi jahat, jadi kotor? Gara-gara darah riba menyembur dari jantung naik ke otak. Sepiring nasi berubah menjadi setetes darah masuk ke jantung, disemburkan ke otak, mata, telinga, tangan, kaki jadi jahat gara-gara riba. Keempat, berdoa pagi, petang, siang, malam, doa tidak dikabulkan Allah. Mengapa doa tidak dikabulkan Allah? Mat'amuhu haram, makanannya haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Anna yustajabulah, apakah mungkin doanya dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala? Yang kelima, atib mat'amak takun mustajabad da'wah. Jaga makananmu, jaga minumanmu, maka doamu akan diperkenankan Allah. Ustadz dari bawah, ceramah, khutbah, nggak pernah bosan. Dari atas politik, ada program-program yang berbau syariah. Dari samping, inilah dia komunitas-komunitas. Apa itu komunitas paguyuban, komunitas masyarakat Lombok yang ada di perantauan, termasuklah Kadin, memfasilitasi umat supaya terselamatkan dari riba melalui program-program yang halal. Islam tidak mengharamkan pinjaman. Yang diharamkan itu adalah pinjaman yang melilit leher. Adapun pinjaman mudharabah, bagi hasil, murabahah, permodalan syariah, wakalah, ihalah, maka itu sesungguhnya adalah bagian dari fikih muamalah dalam syariat Islam. Mudah-mudahan dari 3 jalur atas, bawah, samping ini masyarakat kita terlepas dari riba insyaallah. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz. Lanjut yang kedua. Silakan. Panitia silakan untuk kasih mic. Ya, mungkin ibu-ibu, Ustaz. Silakan. Ini ada pertanyaan lagi. Bagaimana cara jual beli yang diridhoi Allah? Innamal bai'u antaradin. Jual beli itu sama-sama ridho. Saya ridho mengeluarkan uang saya untuk membeli barang, Bapak ridho barang itu dijual, saya bayar. Makanya dalam mazhab Syafi'i ada ijab dan qabul. Saya beli air minum ini 1 botol 600 ml 5.000 tunai, saya jual, sah, maka ada ijab dan qabul. Itu mazhab Syafi'i. Lalu bagaimana kita beli di mall? Nggak ada ngomong la salam wala kalam, langsung bayar tet. Itu namanya baik bil mu'atah. Baik bil mu'atah, jual beli dengan cara bahasa memberi. Begitu saya berikan uang, itu menunjukkan saya ridho dengan barang. Begitu yang punya barang ngasih, maka sungguhnya dia ridho. Begitu juga dengan jual beli ketika kita sedang berada online. Anda mau beli tas ini, lihat gambarnya, kalau Anda setuju, klik oke. Bila nanti barang tidak sesuai, silakan kembalikan ke jalan anu di kota terdekat. Ada tempat kita komplain. Kalau tipu, man ghasyana falaysa minna.
Siapa yang menipu bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ada 3 unsur, ketiga-tiganya atau salah satu dari 3 unsur. Yang pertama, ghish, tipu. Yang kedua, zulm, aniaya. Yang ketiga, gharar, gambling, nggak jelas. Makanya nggak boleh jual beli bil hasa. Diambil batu, mana batu ini jatuh itu yang saya beli, lempar. Barang-barangnya dipajang di situ. Zaman jahiliyah, lempar. Mana yang kena? Zaman sekarang ada nggak yang begini? Ada. Di pasar malam pakai gelang, nanti jatuhnya kemana? Itu yang dibeli. Judi, haram, riba, gambling, gharar, merusak. Iya kalau yang kebetulan yang dilempar itu harganya sesuai. Kalau enggak, merasa kurang beruntung, lagi, setan berbisik. Akhirnya rusak hubungan kita. Ini semua Islam datang menjaga 5. Islam datang yang pertama, hifzun nafs, menjaga nyawa, enggak boleh bunuh. Yang kedua, hifzul mal, menjaga harta, enggak boleh nipu. Yang ketiga, hifzul ard, menjaga kehormatan, enggak boleh ngejek orang. Yang keempat, hifzuddin, menjaga agama, nggak boleh menista agama. Yang kelima, hifzul akal, menjaga akal, nggak boleh pakai sabu, narkoba, khamar. Kedatangan Islam untuk menjaga keselamatan kita bersama. Bagaimana kalau ada orang menjual barang yang haram? Naha Rasulullah SAW an thamanil kalbi. Tidak boleh, dilarang Nabi hasil jual anjing. Wa mahril baghi, uang hasil prostitusi. Wa hulwanil kahin, uang dari perdukunan, dukun, maka disebut dia dengan hulwa, manis uangnya. Kenapa? Karena kerjanya nggak berat, meramal, pawang dan lain sebagainya, pakai jasa jin dan lain sebagainya. Maka ini tipu-tipu, bohong-bohong. Suatu ketika Nabi masuk ke dalam pasar, dia lihat ada makanan kering di luar. Jibril alaihissalam memberitahu, itu di dalam ada yang basah, busuk. Nabi masukkan tangannya ke dalam. Mahadha ya sahibat ta'am, pedagang, ini kenapa ada yang busuk di dalam? Kata yang jual, asabahul matar, kena hujan ya Rasulullah. Yang busuk di dalam aku tutup, ditutup dengan kering yang di luar. Nabi marah. Apa kata Nabi? Man ghasyana falaysa minna, siapa yang menipu kami bukan golongan kami. Satu surat khusus tentang timbangan. Wailul lil mutaffifin, celaka orang yang curang timbangan. Siapa itu? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun, kalau dia beli matanya tajam, kurang 1 on. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, tapi kalau yang dia yang nimbang, dia curang. Kecurangan, ittaquz zulma, jangan curang. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena kezaliman akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Hindari makan haram. Bayangkan kalau berat kita 50 kg, ternyata yang halal cuma 20. Yang 30 itu hanya menjadi santapan api neraka. Tiap pagi, tiap petang kita katakan Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Benar. Tapi justru kita transit. Kenapa? Untuk membakar yang 30 kilo ini. Mudah-mudahan kita selamat dari tipu-tipu ini. Wallahu a'lam. Terima kasih. Untuk ibu-ibu kita kasih kesempatan pertama ini. Ibu-ibu silakan. Panitia, oke, silakan berdiri, sebut nama dan mengajukan pertanyaan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu dulu, ibu-ibu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Berdiri. Silakan berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya menanyakan bagaimana dengan seorang pengusaha atau pembisnis yang dalam bekerjanya itu mungkin tidak lepas dari membagi hasil dengan orang-orang yang terkait dalam pekerjaan tersebut. Itu bahasa halusnya. Apakah bisa itu kita katakan bagi hasil atau bagi rezeki, haram atau halalkah itu? Khusus untuk pembisnis atau pengusaha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Coba Ibu jelaskan dulu makna bagi di situ apa? Apakah sogok? Apakah bagi-bagi ngajak makan? Apakah kompensasi? Biar jelas saya menjawabnya. Ya mungkin Pak Ustadz juga bisa menjelaskan dalam hal sogo, dalam hal makan bersama, seperti itu. Terima kasih. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Rasulullah SAW melaknat orang yang menyogok dan orang yang menerima sogok. Kenapa? Karena itu merusak standar kualitas. Yang sebelumnya dia bukan main selektif, tapi begitu sudah kena, maka hancur semua standar, kualitas semua rusak. Orang barat itu tidak Islam, tapi standar ini dia jaga. Kenapa? Karena ada yang disebut dengan kalau kemampuan manusia SDM fit and proper test. Kalau barang ada standar ISO, ada standar sertifikat internasional, itu begitu sampai ke negeri kita rusak semuanya di gara-gara sogok, gara-gara riswah. Makanya dalam Islam diajarkan ketika seorang sahabat pulang mengutip zakat, ini kambing untuk zakat ya Rasulullah. Terus kambing yang ini kambing hadiah untuk saya. Merah wajah Nabi. Apa kata Nabi? Afala yajlisu fi baiti ummih. Kalau kamu duduk di rumah bapakmu, di rumah ibumu, apa mungkin ada orang ngasih kambing ke kamu? Kamu dapat ini kan karena kamu petugas amil zakat. Marah Nabi. Itu sekarang disebut dengan apa namanya itu? Hadiah karena jabatan, gratifikasi, hadiah karena kekuasaan. Kalau nggak ada jabatan, nggak ada kekuasaan, nggak mungkin dapat. Makanya di beberapa tempat pesta pernikahan anak pejabat, KPK memeriksa hadiah-hadiah pernikahan. Nggak masuk akal, nggak logis, berarti masuk kategori sogok, masuk gul. Ini semua untuk menjaga kita. Maka umat manusia ini bekerja sama untuk mengeluarkan satu hukum di antara manusia untuk menyelamatkan sesama manusia. Walaula dafallahin nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ard. Kalau manusia ini tidak saling tolak menolak untuk menyelamatkan, sudah lama kita ini hancur. Hindari riswah, hindari tipu, hindari zalim, hindari sogok. Kalaupun dapat, dia tidak menjadi rahmat, dia menjadi laknat. Nampaknya seperti rahmat, tapi sebenarnya dia istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami permainkan mereka dengan istidraj. Wa umli lahum, kuulur. Inna kaidi matin. Tipu dayaku amat sangat kuat. Wa makaru, mereka buat tipu daya. Wa makarallah, Allah buat tipu daya. Akhirnya uang itu tak ada berkahnya sama sekali. Hanya sekedar lewat di kantong, lewat di buku rekening, lewat di akte, tapi dia tidak membawa berkah. Itulah yang disebut dengan duit hantu dimakan tuyul. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari yang haram-haram insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Oke, itu. Satu lagi untuk dialog langsung, satu lagi. Silakan panitia. Silakan panitia. Atau sebelah sini. Langsung aja Pak. Yang sebelah sana. Silakan dulu pastikan panitia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, perkenalkan nama kami Muharar dari Asosiasi Pengrajin Mutiara NTB. Mau mempertanyakan terkait bagi hasil, sebaik-baiknya bagi hasil, pemodal dan pengelola, berapa pembagiannya? Itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah antara pemodal dengan pekerja bagi hasilnya 50-50, 50-50 atau 40-60 atau 30-70 atau 90-10? Tidak diatur dalam fikih. Maka bermusyawarahlah untuk memutuskannya. Wa amruhum syura bainahum. Orang beriman memutuskan perkaranya berdasarkan musyawarah mufakat di antara mereka. Jangan merusak harga. Ma khaba man istakhara wa ma nadima man istasyara.
Tidak sia-sia orang yang mau istikharah, dan tidak akan menyesal orang yang mau musyawarah. Saya usaha bisnis di pulau lain, tapi saya mesti tahu juga harga gimana yang ada di Nusa Tenggara Barat. Maka saya musyawarah dengan tokoh masyarakat, dengan tuan-tuan guru, supaya tidak merusak stabilitas harga, keamanan sosial dan lain sebagainya. Ikutilah selama tidak terjerumus kepada perbuatan haram. Kalau di sini pembagiannya 70-30, ya kita buat. Karena kalau tidak nanti akan membuat hasad, kecemburuan dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, lagi satu. Silakan, silakan. Ini lagi satu ya. Setelah itu kita bacakan yang pertanyaan tertulis. Silakan panitia mic. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Syaihuraub dari Sumbawa. Pertama, terima kasih Ustaz Abdul Somad, Ustaz yang penuh kebanggaan bagi kami. Terima kasih saya dapat ilmu dari beliau. Tadi tentang riswah. Saya ingin pertegaskan saja karena banyak yang kita alami, umpama ada istilah pantohir itu. Atau orang kuliah nanti dijatah oleh kampusnya sekian, siapa yang tinggi itu yang masuk. Apakah itu bagian juga dari riswah? Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin mendapatkan semangat dari Ustadz, kiat-kiat Ustadz menjaga semangat untuk terus berdakwah di tengah kondisi yang tidak kondusif bagi Ustadz gitu. Bagaimana semangatnya supaya kita juga tambah semangat untuk berjuang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kampus diberikan kebebasan untuk mencari modal karena keterbatasan anggaran APBN untuk mensupport. Maka kampus-kampus silakan cari duit. Maka beberapa kampus membuka fakultas kedokteran. Dokter-dokter yang mau lulus silakan bayar sekian. Itu tidak riswah. Karena kampus itu tidak menggeser jatah siapapun. Kalau kamu lurus secara keilmuan, fit and proper testnya, keilmuannya, IPA-nya, mata pelajaran, mata kuliahnya, fisikanya, kimianya, biologinya memang layak, tapi kamu punya nilai lebih. Lebihnya di mana? Dia bisa nambah uang. Untuk apa? Operasional. Karena fakultas kedokteran perlu uang begitu banyak. Tidak mencukupi dari APBN. Maka kampus-kampus itu tidak riswah. Kenapa? Karena itu resmi, legal, tidak menggeser jatah orang lain. Lalu yang riswah itu yang mana? Sebenarnya yang lulus ini si A. Maka datang si B menemui orang yang penentu di atas. Dialah yang bisa menaikkan dan menjatuhkan orang. Saya bayar sekian Pak. Maka begitu dia bayar 100 juta, hilanglah jatah si fulan. Dialah yang mendapat. Apakah itu kelulusan sekolah, kuliah, pekerjaan. Dari mulai SKCPNS, PNS, gajinya haram, SPPD-nya haram, pensiunnya haram, tunjangannya haram. Sementara orang yang digeser tadi tidak akan mati kata Allah, karena rezeki tak berpintu. Rezekimu lebih tahu di mana kau berada daripada engkau mengetahui di mana letak rezekimu. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada satu makhluk pun yang melata di atas muka bumi ini melainkan dijamin Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Jangan gara-gara khawatir takut tidak lulus, takut tidak makan, lalu kita curang. Orang tua juga menjadi penentu terhadap sikap anak-anaknya. Saya sudah lulus tes bahasa Arab, bahasa Inggris, ikut tes potensi akademik, ikut tes mengajar, tinggal lagi audisi 2 orang ketemu dengan guru besar. Datang peluang. Ayo kita silaturahim ke Profesor Anu. Nanti kalau kita silaturahim kita jelaskan, saya alumni Al-Azhar, saya dari Maroko,
nulis tesis 300 halaman berbahasa Arab, bisa-bisa nanti kita lulus. Apa kata almarhumah ibu saya? Jangan kau curang, jangan kau sogok, jangan kau cari cara haram. Rezeki kau dijamin Allah. Kalau Allah mengatakan lulus, kau lulus. Kalau tidak, maka kau tak lulus. Andai saya tergoda untuk datang menggeser rezeki orang lain, maka saya sudah zalim dan aniaya. Saya ikut tes, saya berusaha, saya berdoa, tidak pakai backing, tidak menyogok, lulus sebagai PNS 11 tahun. Habis itu saya keluar. Saya tidak dipecat, saya keluar. Kenapa keluar? Panjang ceritanya. Apa yang membuat semangat ini Pak Ustadz? Yang membuat Ustadz semangat itu apa? Yang membuat saya semangat salah satunya adalah Muhammad Najah. Yang membuat saya semangat adalah kalau saya masuk ke pedalaman. Ini nanti tanggal 12, 13, 14 Agustus saya akan masuk ke pedalaman. Setiap 6 bulan sekali saya masuk ke pedalaman. Ketemu dengan dai-dai dewan dakwah yang di pedalaman selama 6 bulan setahun nggak keluar. Malu dalam hati saya. Saya belum ada buat apa-apa untuk umat ini. Ketemu dengan guru mengaji di desa terasing dengan ikhlasnya mengajar, itu membangkitkan semangat. Melihat orang sakit terbujur di ruang ICU, itu membangkitkan semangat. Masuk ke liang lahat menengok orang kubur, meletakkannya, itu membangkitkan semangat. Jangan bangkitkan semangat dengan minuman bersoda, karena buah pinggangmu akan rusak. Bukan kata saya, dokter ngasih tahu. Ustaz Somad kesana kemari, apa suplemennya? Enggak ada, saya bilang. Jangan minum suplemen Ustaz, nanti rusak buah pinggang Ustaz. Ustaz apa olahraganya? Ya enggak ada olahraga khusus, yaitu dikejar-kejar jamaah, lari, itulah olahraga. Melihat orang, melihat Ustaz, melihat da'i, melihat manusia istimewa, melihat orang sakit, melihat orang meninggal, maka dalam sebulan itu saya mesti mengecas itu. Dalam sebulan saya tidak selamanya khutbah, saya juga mendengar khutbah. Jangan mentang-mentang ceramah terus nggak pernah dengar orang ceramah. Jangan mentang-mentang Ustadz khutbah terus nggak pernah mendengar khutbah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz khutbah di mana hari ini? Kami mau datang ke masjid. Saya nggak khutbah, saya mau dengar khutbah supaya tahu rasanya mendengar khutbah. Ternyata mendengar khutbah jauh lebih berat daripada berkhutbah. Kenapa? Ngantuk. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan pertanyaan dari Cerdak Kertas. Untuk dialog kita stop dulu. Silakan Ustaz. Pertanyaan dari Ahmad Tobari, Ustaz Sukarbela. Bagaimana hukum menjual perhiasan emas secara online? Tidak boleh menjual emas dengan emas, perak dengan perak, garam dengan garam, gandum dengan gandum, kecuali yadan biadin, langsung cash. Itu makanya kita boleh jual rupiah, membeli rial. Itu kan uang dengan uang, kenapa enggak riba? Karena langsung. Lalu bagaimana dengan membeli emas? Emas itu kan uang, rupiah ini uang. Maka berarti kita kenapa itu kan tidak langsung, jualnya online. Emas zaman dulu nilai tukar. Emas zaman sekarang adalah barang. Itu dalil orang yang membolehkan jual beli emas secara kredit ataupun secara online ataupun secara tidak cash. Karena emas zaman sekarang bukan mata uang, bukan barang tukar, tapi dia adalah sebagai sebuah produk barang dalam bentuk bros, dalam bentuk macam-macam. Itu dalil yang membolehkan. Adapun orang yang bersikukuh, kekeh mengatakan tidak boleh, karena dia menganggap emas masih tetap sebagai alat
tukar mata uang. Saya memberikan kedua-dua jawaban dan menyebutkan ilat sebabnya. Supaya Bapak Ibu nanti jelas kalau ada ustadz yang ngomong, nggak boleh itu. Di mana letak nggak bolehnya? Nggak boleh tanya-tanya. Sebab nggak bolehnya itu adalah karena dia menganggap emas itu sebagai uang. Uang dengan uang nggak boleh dikreditkan. Uang dengan uang mesti cash langsung, ya dan biadin. Sama seperti kita menukar rupiah dengan rial, rupiah dengan dolar, mesti langsung. Begitu juga antara uang dengan emas tadi, mesti langsung. Tapi kalau dia menganggapnya sebagai sebuah produk, sama seperti saya beli tas, beli baju, beli sepatu, begitu juga dengan beli emas. Karena emas bukan alat tukar, tapi sebagai produk. Jelas? Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya Ustaz. Bagaimana strategi menyadarkan para remaja yang telah kecanduan dengan barang haram sementara orang tuanya tidak peduli? Anak-anak muda ini hidupnya kan dari subsidi. Orang tua pemodal utama. Jadi kalau ada orang mengatakan kenakalan remaja cuma 10%. 90% adalah kenakalan orang tua. Orang tua yang nakal, tidak mau tahu. Dulu saya susah, sekarang saya sudah punya duit, saya senangkan anak saya. Itu menjerumuskan anak. Makanya bunyi ayatnya, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istri dan anakmu, naro, dari api neraka. Bapak mesti ngomong. Kalau bapak nggak bisa ngomong, serahkan ke ibu. Ibu insya Allah pandai ngomong. Ini uang kau pakai kemana, kau sedang di mana, jalan sama siapa, motor mana, uang mana, diulangnya lagi seperti kaset rusak. Selama ibu masih mau ngomong, insya Allah anak-anak selamat. Tapi kalau ibu sudah diam nggak mau tahu, dunia sudah kiamat. Maka ini anak-anak ini mesti disadarkan. Ini dari orang tua. Yang kedua dari perangkat hukum. Siapa yang menangkap? Pak polisi. Polisi nggak bisa nangkap. Kenapa? Nggak ada payung hukumnya. Yang buat payung hukum siapa? Undang-undang DPR RI. Kalau dia provinsi, kabupaten, kota, namanya Perda, peraturan daerah. Perbub, peraturan bupati. Pergub, peraturan gubernur. Perwako, peraturan yang dibuat wali kota. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri. Pak polisi walaupun punya pistol nggak bisa nangkap kalau nggak ada payung hukumnya. Yang buat payung hukumnya siapa? DPR RI, undang-undang. Pilihlah orang yang amanah. Kalau tidak kita ikut berkhianat. Lalu kemudian masyarakat. Masyarakat ini sekarang sudah tidak mau tahu. Mau mabuk, mau pakai narkoba, mau buat zina, yang penting bukan anak saya. Dalam Islam kita dipuji karena 3. Kuntum khaira ummah, kamu umat yang paling baik. Bukan karena bolak-balik haji, bukan karena puasa Senin Kamis, bukan karena tahajud. Kuntum khaira ummah, kamu umat yang paling baik. Pertama, ta'muruna bil ma'ruf. Yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Terserah mau diejek nyinyir, apai kamu urus saya? Urus saja surgamu, jangan urus nerakaku. Uangnya uang aku, anaknya anak aku, yang rugi aku. Kenapa kamu urus aku? Memang anak kamu, memang uang kamu. Tapi kalau gempa bumi, tsunami datang, rumah aku ikut juga, bodoh. Kalau bapak ibu sanggup ngomong, ngomonglah. Kalau nggak sanggup ngomong, video saya ini aja potong share. Orang marah dengan saya, nggak apa-apa, saya udah terbiasa. Wallahu a'lam. Terakhir Ustaz. Pertanyaan ini yang pertama terkait dengan apa hukum pinjam uang di koperasi. Yang kedua Ustaz, sebelum dijawab, apa bisa bisnis syariah dengan orang beragama lain selain agama Islam? Uang bapak 25 juta, uang saya 25 juta, uang Cak Min 25 juta, uang Ustadz Zaki 25 juta. Terkumpul uang berapa? 100 juta.
lalu saya pakai yang 100 juta ini untuk bisnis. Lalu setelah itu saya kembalikan 150. Apa hukum yang 50 itu? Lihat dulu. Kalau yang 50 itu adalah bagi hasil ketika untung dan ditanggung bersama ketika rugi, maka namanya mudharabah, halal. Tapi kalau hanya mau untung, pokoknya Ustadz Somad mau untung mau rugi yang penting balikkan 150. Kalau untung sama untung, kalau rugi kau yang buntung. Itulah dia riba. Karena riba nggak mau tahu orang rugi, orang salah, orang yang penting uangnya balik. Disitulah etika Islam itu. Di mana letak bedanya? Beda. Kalau dia kasih 25, setelah itu dia nggak mau tahu, mau kau rugi, mau kau untung, yang penting uang kami pulang, yang penting kami untung. Tapi kalau dia pakai mudharabah, begitu saya pakai uang 25, insya Allah mereka bertiga ini tiap hari nelpon saya. Assalamualaikum Ustaz Somad, apa kabar? Sehat? Bisnisnya gimana? Karena kalau sampai saya mati, ini uang nggak pulang. Mereka kalau pergi ke Jakarta, ketemu sama ahli pakar, mereka tersebut, Ustaz Somad kemarin uangnya dipakai untuk apa? Saya ternak lele, pas ini saya ketemu dengan pakar lele. Ngomong sama dia ya, kenapa care perhatian? Silaturahim menjadi lebih erat, dan doa mereka lebih khusyuk. 3 malam mereka tahajud, ya Allah, jangan sampai lele-lele itu mati, kalau sampai mati habis ini ya Allah. Beda kalau diletakkannya uang, dia nggak peduli, silaturahim nggak nyambung, detak jantungnya, ya begitu aja, nggak ada adrenalinnya bangkit. Kenapa? Karena mau nggak mau, suka nggak suka, yang penting uang pulang. Akhirnya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Jelas tentang perbedaan riba dengan mudharabah? Dan jelas pula di mana hikmah syariah. Lalu kemudian, apa tadi Ustaz pertanyaan yang terakhir? Apa bisa berbisnis syariah dengan orang yang beragama lain? Nabi Muhammad SAW meninggal. Wadir'uhu marhunatun inda Yahudiyin. Baju besi, Nabi itu punya baju besi waktu perang supaya nggak kena tombak. Digadaikannya ke seorang Yahudi, bisalasina so'an min tamrin. Nabi menggadaikan baju besinya 30 sok. 1 sok itu 3 kilo. 1 sok bukan 50 kilo, itu 1 sak. 1 sok 3 kilo. 1 sok itu 4 mud. 1 mud 7 on setengah. 4 mud 3 kilo. Maka Nabi meminjam gandum 3 kali 3 90 kilo dengan baju besi. Padahal menantunya kaya, Utsman bin Affan. Padahal ada Sa'ad bin Rabi, ada Abdurrahman bin Auf. Kenapa dia gadaikan baju besinya ke Yahudi? Karena dia ingin mengajarkan bahwa dalam muamalah boleh bermuamalah dengan non-muslim. Saya diundang ceramah di bank Islam di bank rakyat di Malaysia. Bank rakyat. Dalam hati saya, sampai hati orang ini ngundang saya ke bank konvensional. Ini mau menjebak saya. Duduklah di Kuala Lumpur. Ustaz Somad, ini bank rakyat ini konvensional, kata dia. Dalam hati saya, aku udah tahu. Tapi sekarang sudah jadi Islamic Bank. Bank rakyat Malaysia berubah 100% dari konvensional menjadi bank syariah. Di dunia ini nggak ada penggunaan syariah. Di mana-mana itu namanya Islamic Bank. Satu-satunya pakai kata syariah itu di Indonesia. Kenapa? Karena di zaman Orde Baru dulu nggak boleh pakai Islamik, nggak boleh. Maka waktu ngurus izinnya itu ditanya, mau buat bank apa? Islamic Bank, nggak boleh. Kami mau buat bank syariah, boleh. Isinya sama. Casingnya jadi robak. Lalu kemudian apa yang terjadi? Saya tanya, ini nasabahnya orang Islam semua? Enggak. Ada saudara kita yang Tionghoa, Hindu, Buddha, Konghucu. Ada saudara kita yang dari India, Hindu. Dan ternyata ada saudara kita yang, karena dalam prinsip bisnis, selama
Di mana ada gula, di situ ada semut. Saya misalnya jual nasi Padang. Lalu datang orang mau beli. Pak, saya beli nasi 2 bungkus. Apa saya tanya dulu, kamu agamanya apa? Kan enggak. Maka dalam bermuamalah, jadi yang paling longgar dalam bermuamalah itu Islam, longgar bermuamalah. Adapun dalam masalah akidah, wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Ini sekarang dibalik, muamalahnya enggak, akidahnya disuruh longgar. Ini enggak bisa. Orang yang mencampur-campur akidah itu namanya sinkretis, rusak. Nabi Muhammad bertetangga dengan Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Qainuqa, berhubungan dengan orang Persia, berhubungan dengan orang Afrika, berbeda agama, berbeda suku, bangsa. Islam mengajarkan kejujuran, ketulusan. Jadi kalau bank syariah itu maju, keuntungannya lebih besar, bagi hasilnya lebih banyak, maka tidak hanya saudara kita yang muslim saja yang dapat nikmat. Itulah makna wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itulah dakwah. Dakwah itu bukan cuma ceramah, khutbah. Gimana orang mau tertarik dengan Islam? Ceramah isinya neraka, neraka, neraka. Tapi kalau berdakwah melalui usaha, dulu saya sangka orang Islam itu penipu, pembohong. Ternyata saya kenal dengan anggota Kadin Nusa Tenggara Barat itu, Masya Allah, akhirnya dia dapat hidayah masuk Islam gara-gara itu. Lebih baik daripada tausiah. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena lisanmu, khairum min humurin na'am. Lebih baik daripada kau memiliki seekor onta yang merah. Onta merah, kendaraan termahal zaman Nabi. Dalam riwayat lain, khairum minad dunya wa ma fiha. Satu orang dapat hidayah karenamu, bukan karena ceramahmu, tapi karena muamalahmu, karena bisnismu terbuka. Orang Islam ini jujur sekali, Masya Allah. Tapi apa yang terjadi? Al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam ini cahayanya terhalang karena perbuatan orang Islam. Berapa banyak orang mau masuk Islam nggak jadi gara-gara nengok orang Islam. Saya sebetulnya udah lama mau masuk Islam, Pak Ustaz. Terus kenapa nggak jadi? Saya ditipu sama orang Islam. Nauzubillah. Demikian Ustaz. Wallahu a'lam. Baik Bapak Ibu sekalian, karena kita waktu sudah larut malam, waktu sudah menunjukkan lebih dari pukul 10. Jadi banyak hal yang sesungguhnya kita masih ingin tahu dan kita gali dari Ustaz Abdul Somad. Tetapi karena waktu yang tidak memungkinkan, insya Allah pada momen-momen lain Kadin akan terus mengadakan Kadin mengaji, Kadin Nusa Tenggara Barat mengaji. Jadi mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat. Kita doakan Ustaz Abdul Somad juga selalu sehat walafiat. Amin. Kami kembalikan ke pembawa acara. Silakan. Jazakallah khairan katsiran, kami ucapkan kepada Bapak Ustaz Abdul Somad dan juga para moderator, Cak Min dan juga Dr. Zaki Abdillah. Bapak Ibu jemaah hadirin rahimakumullah, kita beranjak ke acara selanjutnya, doa. Kami mohon kesediaan dari Bapak Ustaz Abdul Somad untuk memimpin doa kita. Kami persilakan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana abwabal khair. Bukakan untuk kami pintu-pintu kebaikan ya Allah. Wa abwabar rahmah. Bukakan untuk kami pintu-pintu kasih sayang-Mu ya Allah. Wa abwabar rizqi, bukakan untuk kami pintu rezekimu ya Allah. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu. Kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan kepada kami ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Kalau masih tertanam di dalam tanah, keluarkan untuk kami ya Allah. Wa in kana ba'idan fa qarribhu. Kalau rezeki kami masih jauh, dekatkan kepada kami ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribhu wa in kana mu'siran fayassirhu. Kalau rezeki kami masih sulit, susah dan payah, mudahkanlah ya Allah. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Berikan kami rezeki yang halal yang barakah supaya kami bisa membangun masjid, supaya kami bisa membangun Islamic Center, supaya kami bisa membangun sekolah tahfiz gratis,
supaya kami dapat menyantuni fakir miskin, anak yatim dan du'afa ya Allah. Allahumma rabbana hablana minas salihin, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solihah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyat qurrata a'yun, jadikan pasangan hidup kami, anak-anak kami orang yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami ya Allah. A'udzukum bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainil lammah. Kami berlindung kepadamu ya Allah, dijauhkan dari sihir, dijauhkan dari binatang berbisa, dijauhkan dari penyakit ain, dijauhkan dari segala yang mengganggu ya Allah. Allah mahfazna an kulli su' wa syar, jaga kami dari segala kejelekan dan perbuatan maksiat. Allah madfa'anna al-ghala' wal waba' wal fahsya' wal riba' wal zina wa suyufal mukhtalifata wasyada'ida wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina ammah. Jauhkan kami, selamatkan kami, negeri kami, keluarga kami, negeri kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, LGBT, perbuatan keji dan mungkar. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li abaina wa li ummahatina. Ampunkan dosa kami, ayah kami, ibu kami, wa li azwajina, pasangan hidup kami, wa li dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, wa liman hadarana, semua yang hadir di majlis kajian Kadin mengaji ini ya Allah. Wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik, jadikan kami keluarga besar Kadin Nusa Tenggara Barat menjadi orang-orang yang bersaudara karena Engkau ya Allah. Azillana tahta zilli arsyika yauma la zilla illa zilluk, pada saat panas terik padang mahsyar tak ada tempat bernaung, jadikan kami orang yang mendapat naungan karena bersaudara karena Engkau ya Allah. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar, sebagaimana kami bersahabat berteman di dunia, jadikan kami bersama pula di surga Jannatul Firdaus, ma'an nabiyyin, bersama para nabi, wasiddiqin, bersama orang yang benar, wasyuhada, bersama orang mati syahid, wassalihin, bersama orang-orang yang saleh, ma'a habibikal mustafa fi jannatikal ula, bersama kekasihmu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surga Jannatul Firdaus. Allah makhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari lisan kami kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kehilafan. Kita tidak pernah berpisah karena kita saling mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.